Halo, kembali lagi di Takan Bola, memberitakan sepak bola, menganalisa pertandingan antara Indonesia usia 17 versus Ekuador usia 17 Piala Dunia bersejarah. Arkan kakak ngegolin bersejarah itu, kemudian dibalas dengan Allen Obando. Oke, kawan-kawan, sebelum kita menganalisa, kita akan membacakan statistik jalannya pertandingan antara timnas Indonesia versus Ekuador. Kita bisa lihat tembakan ke gawang Indonesia 6, sedangkan Ekuador 18. Itu artinya kita terus bermain dengan tekanan oleh Ekuador. Penguasaan bola kita 42%. Kemudian Ekuador 58, operan 321, 417. Akurasi operan 69, Indonesia, Ekuador 84%. Pelanggaran 3, Ekuador 10, berarti Ekuador lebih agresif. Kartu kuning 1 Ekuador, kartu merah gak ada, offside 2, tendangan sudut 9, Indonesia tidak ada. Susunan pemain Indonesia dari line up 4-3-3, tapi dari permainan kita bisa lihat seperti 4-5-1. Ada kiper Algifari, man of the match di pertandingan kali ini. Dia bisa menahan tadi peluang-peluang dari Ekuador 18 itu. Di sini ada Jiwange, Jaki, Pangestu, Jaldin, Denis, Rizky, Pahlepi, Kakak, Rizal, Iqbal itu yang di itu. Kemudian dari ini 4-2-3-1 benar-benar permainan timnas Ekuador usia 17 ini benar-benar mengandalkan ke sayap. Itu mereka bukan dalam arti mereka tidak bisa menembus ke tengah. Banyaknya pemain timnas Indonesia yang total bertahan sehingga mereka menggunakan dari awal sampai akhir mereka menggunakan lompat diagonal ke sektor sayap, ke sektor kiri, kemudian melakukan crossing. Ada beberapa crossing banyak sekali dari pemain Ekuador, namun pemain kita dapat bisa mengimbangi dari permainan Ekuador. Meski ada gol yang dianulir itu benar-benar offset, kemudian kena tiang juga, itu baru kali pertamanya itu melakukan crossing dari pemain Ekuador, crossing datar, kena tiang, tapi ya offset juga. Namun overall terima kasih untuk pemain timnas Indonesia karena berjuang dengan ini banyaknya kekurangan dan layaknya juga pemain naturalisasi, diperbanyak pemain naturalisasi karena pengalaman mereka, cara latihan mereka dari sejak kecil di Eropa berbeda sekali. Kita bisa melihat postur sama kayak pemain Indonesia yang naturalisasi, pemain dari timnas, tapi dia memiliki ketenangan. Dia tidak dia percaya diri untuk duel dengan pemain-pemain dari Ekuador yang sangat-sangat tinggi-tinggi. Dan ya, untuk analisa pertandingan kali ini, Indonesia benar-benar sangat sulit sekali dalam melakukan hal passing. Ketika permainan kita memegang bola, kemudian langsung bolanya disodorkan ke depan, dan tidak efektif, itu akan menguras tenaga. Dan juga Indonesia bertahan. Ketika kita bertahan, alangkah baiknya ketika melakukan serangan balik, melakukan dengan rapi antar winger, antar sayap dari pemain Indonesia seperti misalkan Pahlepi di sana di sektor sayap, kemudian dibantu dengan Jardim yang di posisi sebagai wing, kemudian akan menghasilkan serangan yang efektif begitu. Dapat ketika banyak pergerakan pemain dari timnas Indonesia melakukan serangan counter akan menyulitkan. Kita bisa lihat soloran dari pemain kita itu, gol kita bukan skema, tetapi individu itu hanya menyisakan Arkan dan pemain sayap yang menerobos ke sayap dari Ekuador. Paulo Herrera dapat dikacangin oleh pemain kita, kemudian melakukan cutback, kiper tidak bisa menepis dengan baik, dan ada Arkan Kakak sehingga gol terjadi. Itu adalah semangat yang sangat baik, dia tapi golnya itu dilakukan tidak dengan skema, hanya dengan mengandalkan skill individu pemain, bukan dari taktik dari permainan. Dan gol untuk untuk Obando itu benar-benar mengandalkan dari skema untuk ada bola, kemudian mereka melakukan serangan balik, tidak ada yang mengawal
seorang striker yang sangat jangkung dan yaitu. Di sisi lain juga, Ekuador juga tidak memiliki pemain kreativitas, tidak memiliki pemain yang menonjol dari tengah. Mereka mati kutu oleh permainan timnas Indonesia. Padahal, kalau mereka kreatif, bisa menembus ke tengah, itu akan lebih menyulitkan lagi pemain kita. Tapi permainan dari Ekuador benar-benar sudah terbaca. Ini seperti permainan yang dibenci oleh Messi ketika Belanda versus Argentina. Belanda kan strategi tidak mau harus melakukan serangan gempuran melalui sayap long pass karena itu waktu yang sangat genting untuk menyamakan kedudukan. Mengandalkan karena pemain Argentina posturnya tidak tinggi-tinggi tetapi gempal ini dari ototnya. Melakukan crossing dan menghasilkan. Benar. Tetapi ini monotonnya dari permainan Ekuador. Dari awal sampai akhir mereka terus melakukan pergerakan dari sayap. Memang pemain-pemain timnas Indonesia keteteran, sayap-sayap dari pemain timnas kita keteteran oleh permainan dari Ekuador. Tapi kalau dari segi keseluruhan permainan melakukan dari sayap kemudian crossing juga monoton. Untungnya permainan kita kali ini benar-benar memihak. Poin 1 itu sebagaikan kemenangan untuk permainan timnas Indonesia. Bisa melihat pemain kiper kita yang sangat cantik. Dia sangat bermain dengan baik. Al-Ghifari, dia menangis. Itu adalah perjuangannya, patut diapresiasi. Kemudian para pemain kita melakukan selebrasi yang seperti ngemplong gitu. Sudah selesai. Apalagi waktu tambahannya lebih ada 14 menit. Karena ya, bisa kita lihat jauh sekali level permainan kita, kebugaran permainan kita. Bisa Ekuador itu hampir rata-rata pemainnya itu bisa sampai fight-nya itu 114, mereka tidak ada yang terjatuh sama sekali. Sedangkan dari permainan kita, dari segi fisik dan lain sebagainya, kita kalah. Banyak sekali ada benturan-benturan, kita kalah. Kiper juga benturan, ada terjatuh. Padahal itu tidak terjadi benturan yang parah begitu, tetapi reaksi terlalu dramatis lah untuk banyak terjatuh. Patut kita bisa lihat patut dari permainan Jepang, meskipun ada benturan-benturan mereka fighting spiritnya sangat baik, bangun lagi. Kita harusnya jangan manja-manja mengharapkan wasit menghampiri kita. Ayo fight, itu harus di mindset dari permainan timnas kita sejak dini begitu. Nah, dari mindset itu kita bisa tercipta pemain-pemain kita itu akan fight, tidak mudah lelah, tidak mudah lemah, harus lebih fighting lagi karena ini level dunia. Level dunia jarang sekali pemain bola seperti level Liga 1 dan lain sebagainya. Guling-guling FC. Kalau kita lihat pemain timnas kita U17, fighting spiritnya ada, namun yaitu guling-guling FC-nya itu ada. Mungkin ya benar, fisik pemain kita itu sangat-sangat tidak ideal. Mungkin bisa sampai 55 menit fisik dari pemain kita. Berbeda jauh dengan pemain dari Ekuador. Nanti juga lawannya Maroko, Panama dan itu adalah postur tinggi dan mudah-mudahan kita dapatlah target runner up ataupun 3 terbaik. Kalaupun kita menang nanti bisa saja menjadi pemain di grup 3 terbaik, kawan-kawanku. Terjadinya perubahan-perubahan pemain tidak bisa membedakan permainan kita, tidak bisa mengembangkan permainan kita karena sulit sekali untuk bisa menguasai bola dengan pressure tinggi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Ekuador. Dan ada peluang itu dua shoot itu ada Arkan Kakak dan satu lagi shooting yang sangat baik. Padahal kalau pemain kita kebugaran yang sangat baik, fisik-fisiknya sangat baik, meskipun kita tidak terlalu besar, otot-otot kita baik begitu. Dengan Indonesia kalau dengan memiliki passing-passing yang sangat baik, memiliki ketenangan yang sangat baik, ini kelebihan dari pemain timnas Indonesia, misalnya Afrizal, Pahlevi,
mereka mampu duel dengan dua pemain Ekuador. Misalkan ada Ruiz di sana dan Reyes menjaga dua. Mereka mampu, ini mampu. Tapi tidak untuk disarankan berkali-kali, harus dengan juga kerjasama yang sangat harus bekerjasama dengan satu sama lain agar stamina pemain-pemain kita itu bugar sampai akhir pertandingan. Misalkan Paletti dibantu, Kakak sendirian, Aprizal sendirian. Jika kita melewati 1-2 pemain itu kan beban, 1-2 pemain kita terlewati. Nah, ketika ingin mengeksekusi ataupun mencari teman-temannya mana? Gak ada yang support. Gitu. Jadi sangat sulit sekali ketika bermain sepak bola hanya mengandalkan skill individu tanpa ditemani, tanpa dibantu oleh rekan-rekannya dalam misalkan dalam pergerakan bola, dalam melakukan hal one to touch, dan benar-benar sangat sulit sekali. Ini syukurlah kita imbang 1-1, Al-Ghifari sangat baik, timnas Indonesia sangat baik, sejarah untuk timnas Indonesia, pembukaan sangat baik, ada miss dari kameranya agak lag-lag-lagan, agak tidak smooth, dari menit berapa itu, dari babak kedua kalau gak salah. Tapi overall berjalan dengan sukses. Semoga nantinya juga ini memberi gambaran kepada dunia bahwa stadion dari Indonesia benar-benar sangat-sangat mewah, benar-benar sangat-sangat diminati lagi oleh dunia, dan mudah-mudahan juga nanti Piala Dunia seniornya dapat di Indonesia kembali. Dan untuk pertandingan kali ini, kalau dari segi taktik dan lain-lain, ya mungkin pelatih menerapkan, tapi yang kita bisa lihat pemain kita menumpuk dan bertahan sangat disiplin sekali dari Iqbal, meskipun ada ya passing-passing, hampir semuanya juga tidak baik melakukan passing, hanya pemain-pemain naturalisasi dari timnas Indonesia yang baik sekali melakukan hal passing, duel dan lain sebagainya. Man of the match dari pertandingan kali ini adalah Al-Ghifari. Kemudian ya, selamat untuk pemain timnas Indonesia. Nanti di match selanjutnya mudah-mudahan kita dapat berkembang lagi, dapat percaya diri lagi, dapat dimaksimalkan lagi fisik-fisiknya, visi dan misi permainannya. Dan jangan lupa like-nya juga kawan-kawanku. Like, komen agar kita bisa sharing bersama-sama. Dan ya, thank you for watching. See you. Akasih. Sis.